santun lah, jangan bodoh-bodohan. Lanjut. Aduh, ada-ada aja ini orang. Isbat makna, isbat sifat itu adalah menetapkan. Kalau menetapkan berarti kita sudah tahu sifat, sudah tahu makna. Sedangkan tafwid dan takwil itu cara mengetahui makna. Bagaimana bisa isbat dilakukan sementara tafwid dan takwil tidak dilakukan? Lantas makna yang dari mana yang ditetapkan? Berarti antum tuh Qadariyah sama Mu'tazilah. Terserah. Saya sedang ini nanti antara takwil Qadariyah, takwil Mu'tazilah dan takwil ahli sunnah itu beda, Bang. Antum campur batur yang batil begini, dengan Bang. Kalau di dalam itu. takwil Qadariyah, takwil antum campur dengan ini Ustadz namaku izin saya tanggapi Ustadz Al-Ghuraba. Ustadz Al-Ghuraba mengatakan berarti Ustadz namaku ini Mu'tazilah dan Qadariyah. Sekarang saya uji Ustadz Al-Ghuraba. Antum isbatul makna ya di dalam ayat dan sifat berarti tahu maknanya ya kan. Sekarang saya tanya istawa, yadun, wajhun. Kita mulai dari yadun ya yang tadi. Sebentar bang. Sebentar. Ya Bang, kita uji. Antum sudah mengeluarkan dengar dulu pertanyaan antum itu. Saya dengar dulu. Saya tidak mengatakan isbat makna atau isbat apa. Saya katakan isbat saja. Kenapa? Karena kalau sudah isbat makna itu sudah diketahui maknanya, berarti nanti antum katakan, oh berarti saya sudah tahu maknanya. Sementara kita maknanya itu kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui bagaimana makna sesungguhnya. Kita hanya mengisbat saja. Loh, kalau isbat Ustadz, kalau isbat semuanya isbat kita, isbat lafaz kan, semuanya isbat kita. Nah, teman-teman Salafi Wahabi itu kan isbat makna, tahu Ustadz. Nah, isbat makna ini artinya apa? Ya tahu kan. Sekarang kita mau tuntut beneran tahu atau nggak tahu juga. Kalau di yad ini saya nggak tahu kalau maknanya apa. Jadi wallahu alam, hanya Allah bisa yang tahu. Kita hanya menetapkan saja, kata Allah ada sifat tangan, ya ada, begitu aja. Itu namanya Ustadz. Sebentar, sedikit Ustadz namaku. Berarti Ustadz namanya kalau nggak tahu, pokoknya kita mengimani aja. Ya apa namanya yadun kita imani, itu namanya isbat lafat Ustadz, itu namanya isbat lafat. Tafadhol yang lain. Sekarang kalimat ya ketika dianggap sifat, tolong jelaskan maknanya apa? Enggak, kita udah malas sama antum nih. Karena nggak bisa tampilin data, nggak bisa tampilin data tentang tadi. Jadi Anda hanya menjawab tadi studio. Ustadz namaku, beliau sudah malas dengan antum, ya kan? Ana izin ya Ustadz Al-Ghuraba, ana izin konfirmasi ke antum, ya kan? Misal kita agak geser sedikit dalam urusan bid'ah Ustadz. Umar bin Khattab itu mengatakan boleh nggak? Enggak, saya cukup ini aja nggak selesai karena gini, masalah ini aja, Bang namaku tidak menampilkan data sesuai dengan ucapannya. Itu kalau saya tidak menampilkan data sesuai misalnya salaf, karena saya tidak mengatakan ada definisi dari salaf. Nah, yang berarti Ustadz sesuai dengan ucapan kita masing-masing. Jadi harus kita bertanggungjawabkan sebenarnya. Dia nggak bertanggung jawab dengan ucapannya, mengatakan salaf itu mentakwil semua. Tapi anak ingin loh Ustadz Al-Ghuraba, anak ingin tukar pikiran dengan antum, boleh nggak? Antum kan udah nggak mau nih diskusi sama Ustadz namaku lagi dengan maroji dia. Anak ingin tukar pikiran dengan antum, boleh? Tapi kalau untuk pembahasan yang lain di lain waktu lah ya, Bang Sabilok. Ini udah selesai, berarti kesimpulannya begini ya Bang. Bang Ghuraba diam dulu ya, Bang Ghuraba. Yang menyebutkan tadi mendefinisikan dulu. Biar Bang Sabilok. Mendefinisikan bila kaifin itu dengan definisi yang sesungguhnya. Harus adil biar moderator. Gimana sih? Oke, baik, ana simpulkan. Kesimpulannya adalah antum sama-sama tidak puas dengan jawaban teman diskusinya. Ini moderatornya sama-sama nggak puas. Kemudian yang kedua, saling menolak
toleransinya saling ditolak gitu kan. Iya. Sudah, itu kan kesimpulannya toh? Iya. Sudah. Jadi begini, ini moderator, saya izin nih, moderator. Tolong kalau membawa data itu yang sesuai. Yang saya minta kitab yang membantah kitab saya. Begitu. Kalau Emangnya- nakdu atau emangnya membantah itu dari nafi ke isbat, dari isbat ke nafi. Begitu ya caranya. Ini kitab saya belum dibantah. Sudah saya bantah dengan Kemudian kitab bila tafsir tadi. kaifit, oke, Sudah saya saya ulangi bantah. lagi. Kalau membawa data itu yang sesuai. Apa Nakdu boleh itu nggak sesuai? adalah membantah, bantah itu nafi dari isbat, isbat. Sementara yang kitab yang abang tampilkan tadi itu tidak ada nafi tentang takwil ijmali, namanya bukan bantah. Ya, kan kitabnya yang Oke, Tidak ada kita bahasa. ini. Nah, Ustadz namaku Ustadz Al-Ghuraba, tolong dengerin saya, kita undang ya. Kita undang Abu Ustadz Sufyan. Hilman dengan Ustadz Pasir Kepuh yang kemarin sempat berselisih dan cukup panjang kayaknya. Admin, tolong naikkan Nah, ini Ustadz kita ini Bang apa? Ustadz Hilman dan Ustadz Pasir Kepuh. Bang Sabilo, karena sudah selesai ini dan tidak ada ujung apa, tidak ada sebenarnya ujungnya, tidak ada sambil apa, sama-sama puas. Ya, Dan beliau juga nggak dapat menampilkan apa yang saya inginkan dan ini juga- moderator boleh nggak saya menyimpulkan pendapat izin saya yang saja ya. sebenarnya ini belum boleh, selesai, boleh. Antum premisnya ini belum ganti-gantian selesai. menyimpulkan berdua biar Berhubung- adil. Enam. Antum ganti-gantian menyimpulkan. Enggak, sebelum maksudnya forum bukan ini ditutup. menyimpulkan. Nah, Gimana Ustaz? bukan menyimpulkan, tapi argumen saya yang selanjutnya berhubung Al-Ghuraba ini tidak mampu, ya akhirnya kan premisnya tidak selesai, belum ada kesimpulan sebenarnya. Karena pertama premis terbentuk daripada definisi bila kaifin, dia tidak bisa mendefinisikan, premis gagal di situ. Ketika premis gagal tidak ada dong namanya konklusi. Satu di situ. Yang kedua ini kitab saya ini sudah belum jelaskan dibantai melalui dari tadi. poin. Cuman antum aja nggak terima. Nah, oke. Sudah lah Ustaz. Yang Ibnu kedua, Qayyim itu- ketika Ibnu Qayyim itu saya meminta definisi, tapi yang ditampilkan adalah tafsir. Definisi dan tafsir itu beda. Kenapa disebut tafsir? Satu, di sana ada kalimat ai. Yang kedua, yakiluhu menjadi sifat daripada lafaz kaifin. Sedangkan yang namanya definisi harus dari jenis korib dan fasal korib. Jenis korib, fasal koribnya di sana tidak ada. Berarti itu bukan definisi. Taib. Ini komposisinya udah bagus nih. Ini komposisinya ada dari Aswaja, ada dari Salafi. Komposisinya udah bagus nih, ya kan? Kalau Ustadz Al-Ghuraba masih mau bertahan di room ini atau gimana? Tidak, karena tidak ada manfaat ketika kita maksudnya diskusi di sini ternyata ujung-ujungnya hanya debat kusir dan kita apa yang kita mintakan rupanya tidak sesuai kita inginkan, begitu ya. Oke, baik. Kalau Ustadz Silakan aja, Al-Ghuraba mau silakan aja. turun, kalau Ustadz Ya. Al-Ghuraba mau turun, silakan dari perwakilan Salafi Wahabi naik supaya komposisinya komplit dari Aswaja 3, dari Ya. Salafi Wahabi 3. Ya. Pesan kepada Tapi begini Bang Sabilo, sebelum saya turun, saya turun, saya mau menyampaikan bahwasanya kalau antum misalnya memanggil kami dengan julukan Salafi, itu karena memang kami itu menjuluki kami dengan hal itu. Tapi kalau dijuluki dengan Wahabi itu karena kami bukan kami yang menjuluki itu, dan kami tidak ridho dan tidak rela dijuluki dengan Wahabi itu karena itu adalah bukan disematkan kepada kami sebenarnya, yaitu kepada bin Rustum. Tapi kalau antum misalnya Salafi. bentar, yang menghargai kami panggil Salafi. Tapi kalau misalnya Antum berarti tidak ridho bentar. dengan apa yang dikatakan oleh Bentar Bin dulu, Bas. bentar dulu, Bang Hilman. Nggak, saya tanya, antum tidak ridho dengan apa yang dikatakan oleh Bin Bas? Saya sudah katakan beliau itu bukan beliau yang mengatakan, tapi dia katakan bahasanya ada orang Saya bukakan, mau saya perlihatkan atau mau dengar VN-nya Bin Bas? Nggak usah baca. Jadi gini aja. Lah, Saya- Anda ridho tidak? Anda tidak ridho atau Bin Bas yang salah? Gini, sekarang antum ridho enggak? Saya Anda tanya. sebut. Jadi Tapi ketika kami Anda tidak. bilang Salafi Wahabi begitu. Ya udah, Tapi kami kalau tidak- disebut tidak kuburion ridho, marah kenapa? enggak? Saya bilang
Nggak apa-apa, sebut Ani Kuburiyun nggak apa-apa, Ani nggak marah. Ya, saya bilang gini. Kalau Ani memang Kuburiyun antum aja terus nggak apa-apa, Ani nggak marah. menghargai kami, dan tidak itu kan sama saja mencela kami itu dengan sebutan tuh. Karena Apakah bin Bas mencela diam, orang-orang yang mengikuti Ibnu Abdul Wahab? Bin Bas. Pasir Kepo kemana Ya, Ustaz? saya Pasir tanya. Kepo. Hilman, diam. Pasir Diam. Kepo, Pakai kata Diam. Hilman. Habis nyebutin Ani Kuburiyun nggak pergi, Ani lo nggak marah. Nih, Diam jangan dulu, pergi. Hilman. Coba yang lain diam dulu. Saya habis itu turun. Aduh, udah kayak Saya cuma apa? menyampaikan aja. Nah, sebentar, santai aja. Kita ndak ngusir antum kok, santai aja, di atas aja. Cuman ketika antum mengatakan kalau itu mencela, antum merasa tercela dengan dikatakan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah bin Bas mencela para Wahabi? Enggak usah masalah itu karena saya sudah baca langsung kitabnya. Nah, itu pemahaman antum itu Loh. salah. Ya, antum Berarti pemahaman bin Bas salah. Bukan, antumnya Pemahaman bin Bas error. salah. Error otak antum error. Ustaz Al-Ghuraba, coba tolong dengerin Ani. malah ngatain. Coba tolong dengerin Ani. Otak saya error. Ani ingin bilang begini. Jadi saya Oke. balik ke Sabilo itu. ya. Baik, Nggak, Sabilo. Ani ingin bilang ke antum juga, dengerin dulu tolong. Gini, Ya. teman-teman Asy'ari itu ya disebut Asy'ariyah itu ridho karena mereka mengikuti Abul Hasan Bukan Asy'ari. Enggak, bukan Asy'ariyah saya mau sebutkan. Ahlul bid'ah. Nah, sedangkan Ghuraba ini mengikuti ajaran Wahabi, jadi layak disebut Wahabi Iya, kan antum gitu. ini kok standar ganda malah nyebut. Kita tanya, berarti bin Bas Antum disebut Wahabi nggak mau sama teman ke orang lain nyebut ahlul bid'ah. Antum standar ganda sih. Enggak. bin Bas Nggak, di gini. Al-Mauqi Ar-Rosmi li sama hati Syekh Al-Imam bin Bas di Coba Nurun diam dulu. Al-Darbi. Saya tidak mau dengar itu. Saya tidak butuh itu. Saya dengan Sabilok. Nah, diam dulu. Nah, maksudnya saya cuma mau tanya ini. Saya cuma mau tanya bin Bas. Nggak perlu, nggak usah bertanya. Saya dengan Oh, Sabilok. enggak perlu. Bin Bas, Saya saya tanya ke 99 mata memandang untuk kawan-kawan Wahabi. Ketika bin Bas, nah, saya enggak tanya antum. Saya enggak tanya antum kok. Saya enggak tanya antum. Saya enggak tanya antum. Saya cuma tanya ke kawan-kawan 102 mata memandang. Ketika bin Bas mengatakan Wahabiyah adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, apakah bin Bas sedang menghina atau mencela pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Yuk, bin Bas salah. Framing antum itu error otaknya. Jadi salah memahami kalimat beliau. Nah, Saya sudah membacanya. Oke, coba dijelaskan kepada saya, apa nggak isi perlu. risalah ini. Nggak perlu. Saya Bang, mau dibaca. menanggapi Ustadz Sabilok. Saya nggak percaya lagi, Risalatun, karena antum sebuah terlalu surat berhutang, wasolat terlalu ilal berhutang, barnamij antum. yang sampai ke acara minal jumhuriyatil iraqiyah, kumpulan orang-orang Teman, Irak. itu sama dengan Baik itu. perkataan Syafi'i. Tulisan itu Hah? baca. Sama dengan perkataan Syafi'i tatkala dia dituduh Oke, mantap. Syiah, maka dia katakan siapapun yang mengatakan orang yang mencintai Ahlul Bait Ya, Bang Amin, dan sebentar tidak ya. mencela Ahlul Bait, Ya, coba Amin itu sama sebentar. begitu dan seterusnya. Ya, maksud saya begini, Bang. Itu pengakuan beliau terhadap kecintaan beliau kepada Ahlul Bait. Nah, nama itu tidak bermasalah ketika dinisbatkan sebagai pecinta Ahlul Bait. Ketika Nah, antum dinisbatkan baca sama sebagai juga sama orang konteksnya. yang menganggap disematkan sebagai orang yang menganggap Sayyidina Ali adalah Tuhan atau Allah hulul kepada Sayyidina Ali, itu pasti tidak ridho. Penyematan itu yang dilihat definisinya. Nah, sekarang kita melihat nih Bang Amin. Iya. Bin Bas mengatakan Iya, kalau karena Wahabiyah. sudah baca ini. Sudah baca. Oh iya, sudah bagus. baca itu, jadi Iya. Maksud bukan saya hal yang begini. baru ini antum tunjukkan. Mantap, Begini. mantap Bang. Kalau begitu Antum tidak harus perlu jujur Iya, Iya. kalau begitu, Karena sudah kalau begitu kan hadir tidak dulu. perlu. dan Kalau tidak baik begitu, saling mengata-ngatai. Imam Syafi'i kita tidak yang mengata-ngatai, dikatakan kita Syiah tidak secara- mengata-ngatai. secara hakikat. Iya, kita tidak mengata-ngatai. Maksud saya Tidak itu harus dalam menghilangkan menampilkan sifat data itu. ini, Wailul likulli Baik. humazatil lumazah. mantap. Harus dihilangkan Maksudnya itu, begini Bang Amin. mengata-ngatai. Bang Sifat Amin, bukan kita tidak, sifat orang aduh, muslim. ya Allah, Laisal Bang mu'min Amin. bit-ta'an walal la'an walal fahish wal badi. Baik, mantap.
Ahsan. Itu Gini, Maksud kita sepakati saya dulu, sudah, Wahabi itu keluarkan saja nama itu yang buruk atau buruk? penyebutan Gini, gelar-gelar. gini Pak Amin. tidak begini. Gitu. Ahsan Ini antum Bang Kita Amin. muslim Kita sudah, nggak usah ini nggak salah usah paham. saling menggelari Ahsan. begitu. Salah paham. Siapa yang nyebut ulama lain kilabun nar itu siapa? Ayo aku. Nggak gini, maksudnya gini. Yang pertama kita bahas itu penyematan nama dulu, kemudian baik atau tidak baik itu pokok kedua. Begitu dulu. Karena begini, ada orang, sebentar, Bang Oroba. Ini aja Ada fokus saja di orang pembahasan. Begini, Kita cari Bang Jangan Amin. kebenaran. motong Bang Amin. Antum ini udah Fokus dewasa. saja di Saya nggak motong pembahasan. antum loh. GLC Pak antum Amin. baru datang. Coba Udahlah. diam dulu. Diam dulu. Maksudnya gini. Jadi kita mendudukkan perkara dulu. Apakah Al-Wahabiyah ini Diam dulu, dinisbatkan Chelsea. kepada pengikutnya Muhammad bin Chelsea. Abdul Diam dulu. Wahab Diam atau dulu. Abdul Wahab bin Rustum? Itu yang perlu diklarifikasi. Setelah Diam itu dulu, Chelsea. kita lihat apakah salah atau betul ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan Kalau perlu ini lihat- izin tambahan Ustaz. Terkait yang saya bawa ini itu cuman mau sampaikan kalau ketika Ustadz Sabili itu bilang Salafi Wahabi, dia tidak lagi sedang mencela Anda, dia hanya menyematkan nama sesuai yang disematkan oleh Bin Bas. Kenapa Anda celaan tersinggung? itu, celaan. Jadi Saya tanya ya, kita dikasih langsung ya, tabayun langsung ya. Tabayun nggak langsung, usah Ustadz tabayun. Sabili. Antum Tabayun ya. berdusta, nggak jujur. Astagfirullahalazim, Anda mengingkari tabayun, perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim, hadar rajul. Saya Isinya. balik ke Sabilok aja. Kita sekarang kita tabayun, Ustadz Sabili. Seandainya Ketika Wahabi antum itu mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita tabayun, Ustadz Sabili. Ketika antum mengatakan menyematkan Salafi Wahabi kepada mereka, apakah Anda mencela mereka? Amin itu, jangan di mute. Anda tidak mencela, Anda tidak mencela. Loh, Oke, sama berarti Ustadz Sabili sama dengan Bin Bas ketika menyebut Wahabi tidak ada niatan mencela. Kenapa Anda tersinggung? Maksudnya kok ada celah gitu. Wahabi itu bukan nama buruk loh, nama mulia itu. Diletakkan kepada seorang ulama mujaddid pembaru tauhid. Kalian nggak bangga disebut begitu? Kalau gitu kami sebutkan kalian ahlul bid'ah ya. Kami tidak menisbatkan kepada bid'ah. Kami kalau disebut Oke. Syafi'iyah bangga. Oke, Sebut kami Syafi'iyah. sekarang begini kita Karena kita kalian apple to apple ya, apple to apple, apple to apple ya, apple to apple. Tadi ketika kami menyebut Anda Wahabi sesuai dengan redaksi yang dituliskan oleh dijawab oleh Bin Bas dari pertanyaan itu. Anda menyebut kami ahlul bid'ah, tolong bawakan saya satu referensi dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang Suaranya Ustadz Hilman hilang. Ini sedang ada telepon ini. Telepon, kok tiba-tiba lagi telepon? Ustadz Al-Ghuraba, kenapa antum anti dengan kata Wahabi? Saya tidak menisbatkan antum dengan tokoh namanya Rustum, itu tidak. Padahal Wahabi itu Ustadz masyhur Sabili, ulama antum yang mulia. tidak Kata Bin Bas bermaksud itu nama begitu, mulia ya? loh. tidak bermaksud begitu antum ya. Tidak. Ana tidak bermaksud alhamdulillah. menisbatkan antum ke Rustum, tidak. Ana Antum menisbatkan tidak ada Orang niat sudut. untuk mencela, menghina begitu ya. Tidak. Tidak ada yang menghina Pak. Suudzon Tidak, saja. alhamdulillah. Oke. Harusnya kan tabayun dulu. Guroba. Nah, kenapa kami mengatakan kamu itu adalah Wahabi? Karena kamu mengikuti ajarannya. Maka saya sebut dengan yang paling layak, Wahabi, pengikut Wahabi. Nah, sekarang kalau kita dikatakan ahli bid'ah, tolong kebid'ahannya yang mana? Kemudian bid'ah apple to apple saat ketika kita menyebut mereka Wahabi, kan ada Bin Bas yang mengatakan seperti itu. Tolong bawakan kepada kami redaksi dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyebut Asy'ari atau Maturidi atau Asy'ari adalah ahlul bid'ah. Tolong dibawakan. Kita enggak bilang mereka apa-apa, kita cuma bilang mereka Wahabi. Sekarang mereka bilang kita ahlul bid'ah. Redaksinya mana? Apa ini? Apple to apple dong. Silahkan. Nah, nanti kalau diminta begini bingung. Jadi saudaraku, kita ini jangan gampang memvonis orang lah.
ya kan. Vonis di dunia saja melalui protap. Ada sidang, sidang itu mendatangkan tokoh ahli, ada konfirmasi. Kalau dalam Islam ada tabayun. Kita jangan gampang memvonis. Menukil satu kitab Bang Sabil. Jadi bukan apa. Nah, mau saya tunjukkan kitabnya. Dibilang Hilman mana yang menunjukkan Ya, silakan kepada saya mana yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah. bukan ahlu sunnah, Asy'ariyah. Karena Mana? kan itu bukan ahlu sunnah. Mana kitab siapa? Nah, baik, sebentar. Ulama salaf ya? Enggak perlu Ulama harus salah. Kok enggak bisa. Kita berpatokan kepada salafus soleh. Apa pula? Terserah saya mau ambil kitab siapa. Kok terserah saya? Enggak bisa. Anda pengikut salaf atau pengikut kholaf? Antum bilang kan tunjukkan sama saya kitabnya. Ya, saya tunjukkan kitabnya. Ya, saya minta kitabnya ulama salaf. Asy'ariyah. Yang saya tanya kitab ulama salaf. Ingat ya, pertanyaan saya tunjukkan kepada saya ulama salaf. Sekarang itu Ustadz, siapa sih orang yang benar-benar bersih dari bid'ah? Nggak ada Ustadz, kita ini penuh dengan bid'ah. Bahkan metodologi tauhid kita itu semuanya bid'ah juga. Kita ini nggak ada yang bersih dari bid'ah Ustadz. Apanya yang bersih? Bersih dari bid'ah nggak ada. Semuanya juga punya bid'ah masing-masing. Tidak, karena kami tidak mengakui bid'ah itu. Bid'ah itu Ya, sesat semua. coba Ustadz, saya tanya ya tentang bid'ah ya, saya tanya. Nggak usah ke bid'ah, nggak usah lagi. Kita mau tunjukkan ini. Oh, memang enggak bisa kok. Coba sekarang saya tanya. Ya namanya orang ya, diajak lapang dada, kalau nggak mau ya kita nggak maksa kan. Kita kan ngobrol aja. Begini Kalau Bang dia, Roba. kalau dia memaksa, bukan ahli bid'ah. Sekarang saya tanya, mana dalilnya 3 tauhid? Nabi membagi tauhid jadi 3 di mana? Kita bahas bid'ah biar tahu siapa sebetulnya yang ahli bid'ah. Gimana? Pak. Gimana? Hmm. Tauhid Gimana? zat, sifat, af'al gimana? Punya Siapa siapa? Asy'ariyah yang bilang tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al itu? Ya, punya siapa itu? Iya di mana? Punya siapa itu? Iya di mana saya tanya, di kitab apa? Oh, ya nanti saya tunjukkan. Ya, silahkan tunjukkan. Sekarang diakui enggak? Silahkan tunjukkan, silahkan. Itu membahas. Enggak, sekarang Saya jawab ya. diakui enggak? Antum akui Saya jawab enggak? ya. Saya jawab Antum ya. akui enggak? Saya jawab ya. Jawab. Saya jawab. Oke, itu pembahasan tentang sifat wahdaniyat. Loh, sekarang saya mau tanya, sifat wahdaniyat dan kami mengakui ulama kholaf kok. Saya tanya, ada enggak mengatakan Rasulullah itu ada wahdaniyah zat, ada wahdaniyah sifat, wahdaniyah. Tidak ada. Enggak? Ayo Tidak udah ada. bid'ah berarti, bid'ah. Mantap. Oke, bid'ah bagi kami ada 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Sekarang saya tanya, Berarti saya balik tanya ya, apple to apple ya. Apple to apple ya. Oke, apple to apple ya, head to head ya. Sekarang saya tanya, ada ndak Nabi membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Tidak ada. Kalau bagi Berarti kami itu bid'ah dong. metode. Berarti bid'ah dong. Bid'ah secara bahasa menurut kami. Siapa ulama salafus soleh yang membagi bid'ah secara bahasa dan syar'i? Siapa itu? Di zaman dulu tidak ada seperti itu. Di zaman Oke, sekarang. berarti kalian tidak mengikuti salaf, sedangkan kami mengikuti salaf, di mana Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah yang terpuji dan tercelah. Berarti Kami gini ada ya, di dalam kitab Ustadz ya, Ustadz kitab Al-Ghuraba. Fiqhul Akbar itu ada disebutkan oleh Fiqhul Imam Akbar yang mana? Kita Ustadz buka Al-Ghuraba. Fiqhul Akbar sekarang. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di dalam kitab apa? Fiqhul Akbar. Oke. Mana Fiqhul Akbar? Kita buka langsung Fiqhul Akbar di bab apa? Ada di situ. Coba antum Di bab apa? Di bab apa? Tanya. Di bab Ustadz, di bab Isbatul Uluhiyah. Isbiyah. Tapi Oh, beda. mantap. Bagus di bab Isbatul Ulu yang dibuka. Bagus. Jadi gini Ustadz Al-Ghuraba ya, tadi antum mengatakan ya kan,
apa namanya, teori tauhidnya Asy'ariyah itu tidak ada di hadis Nabi. Sama aja Ustadz, teori tauhid antum itu tidak ada di hadis Nabi gitu loh. Sama-sama Betul, nggak kami ada. akui. Kita Kami ini, akui. nah kan sama-sama nggak ada kan? Ya sudah, Ya. kita saling ini saja, saling legowo saja. Ya. Pertanyaan simpel, kita mengatakan itu bid'ah yang terpuji sesuai dasar pada perkataan Imam Syafi'i salafus soleh. Beliau atau kalian membagi bid'ah lugawi dan syar'i. Mana salafus soleh yang membagi seperti itu? Ya tidak ada, kan sudah kita Kalau akui tidak itu ada, siapa yang membagi itu? Ya sekarang kalian siapa juga yang Kalau membagi tidak itu? ada, kalau Siapa tidak membagi ada, kalau tidak ada, tolong dijawab dulu. Kami yang membagi bid'ah menjadi terpuji dan tercela ada Imam Syafi'i. Sekarang kalian yang membagi siapa? Nggak, sifat itu siapa yang bagi? Sekarang saya Apa? tanya, Tauhid- dijawab dulu dong. tauhid tiga Sifat tiga itu yang sifat itu yang membagi Imam Sanusi. yang membagi Imam itu Sanusi. siapa? Sekarang kalian yang membagi bid'ah jadi lugawi dan syar'i siapa? Itu ulama kami juga, ulama kami Iya, juga. namanya siapa? Macet kan? Selesai. Bukan Ustaz Mataram. Jadi kalau di apa namanya, kalau di kelompok Nanti lain, saya ambil kitabnya ya nanti. Macet kan? ambil. Terus ini kita lanjut ke pembahasan tadi yang dibilang di dalam Fiqhul Akbar Isbatul Ulu. Yang dia mau bawa Iya. ini kan rububiyah dan uluhiyah. Qala Abu Hanifah, Iya. kita baca redaksinya sama-sama. Apakah Imam Iya. Abu Hanifah membagi tauhid? Tidak. Qala Abu Hanifah, man qala la a'rif rabbi fis sama'i aw fil ardi faqad kafar. Orang yang mengatakan saya tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi faqad kafar, maka dia kafir. Wa kadza man qala innahu alal arsy wala adri al arsy wala adri al arsy fi sama'i aw fil ardi. Wallahu ta'ala yad'u atau yud'a ini. Min a'la la min asfal. Bukan yud'a, Yud'a. Hilman, Oh, bukan hah? yud'a. Yad'u mengajak yud'a. Antum gimana sih baca kitabnya? Dimajhulkan Di apa? itu. Dimajhulkan, bukan dimaklum. Mana redaksi yang mengatakan ini dimajuhulkan? Oh, coba antum terjemahkan kalau antum maklumkan. Lah antum terjemahkan coba kalau dimajuhulkan. Antum yang bilang dimajuhulkan. Saya bilang dua versi kok. Dimajhulkan itu. Dimajhulkan. Oke, coba terjemahkan. Wala adri. Oke, coba dekatkan. As-sujuda kaifa taqra bi. Wala adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu arsy itu. Al-arsya, al-arsya maf'ul itu. Iya, tahu saya. La adri. Al-arsya bukan la adri, al-arsy. Al-arsya. Menyalahkan orang tidak tahu baca juga. Kita ikuti dia lah. Yud'a. Min Saya a'la tahu la min baca. asfal. Iya, wes kita mau diikuti orang. Yud'a itu bukan yad'u. Iya, ikuti kamu lah. Yud'a. Amin a'la, yud amin a'la dari atas, lamin asfal bukan dari bawah. Laisa min wasfir rububiyah, bukan termasuk sifat pensifatan di dalam rububiyah wal uluhiyah fi syai'in dan itu. uluhiyah di dalam syai'. Sekarang pertanyaan, di mana kata pembagian di sini? Nah, oke. Memang di situ tidak disebut Imam Abu Hanifah Di pembagian. mana tauhid. saya tanya, Imam Abu Dengar Hanifah dulu, mengatakan, dengar dulu, kamu Imam pakai Abu adat. Hanifah mengatakan bahwasanya tauhid dibagi di Dengar kitab dulu. ini. Dengar Di bab ini. penjelasannya, jangan cerewet kayak perempuan pakai rok nanti. Dengar dulu. Nah, saya Astaga, katakan, ini orang. Dengar dulu. Nah, itu Nah, ente bicara ente bisa kasih bagus. Jangan nyerang pribadi ya. Hurufah ini peringatan, jangan pribadi nyerang, bicara secara ilmuwan aja. Silakan. Wait, tolong. Anda bicara ini mana kata pembagian? Anda yang mulai Dengar duluan dulu. ya. Dengar dulu. Woi, Dungu. Eh. Mana kata pembagian di sini? Ini saya rekam nih ya. Iya, rekam. Dia yang bicara duluan kok. Dia kira kita tidak rekam. Saya rekam nih. Dengar dulu. Tenang, sesama muslim tenang. ini saya simpulkan ya. Ustaz, ada mandar di bawah. Saya mau klarifikasi ke mandar ini. Keluar ini. Saya bisa di mute apa namanya? Bisa di mute dulu ini. Mulut kotor Hilman keluar. Mandar. Woi, tolol Mandar. Bisa di mute dulu dia ini. Bisa di mute enggak dulu si primata ini? Woi, tolol Mandar. Itu hadis oke anakui. Di dalam kitab, rata-rata di dalam kitab hadis mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lafat yang ana sampaikan itu tidak ada sama sekali merubah makna. Kemudian ente bilang tolol dungu, woi goblok. Begini saja.
Kalau antum tidak setuju, ana bilang Khalid Basalamah dungu atau Syafiq tolol. Kan ini sudah 3-3. Atau Udah, silakan. dia yang bilang pakai rok. Lihat ya si tolol ini. Tidak ada pembagian di sini. Silakan kalau mau jelaskan kalau ini pembagian. Saya sudah sedang menjelaskan, antum potong langsung. Maunya Ya, silakan kalau mau jelaskan mana pembagiannya. Nah, jangan pakai tolol-tolol. Antum tuh seorang Jangan ulama. pakai bicara pakai rok. Kalau Beginilah begitu. beginilah ulama seorang Aswajaya. Ya Mulutnya beginilah kotor. sikap seorang Wahabi, dia yang mulai kemudian dia framing. Allahu Akbar. Tengok La haula teman-teman, wala quwata illa billah. Ajibun hadar rajul. Hum la yadri darajatahu. Astagfirullahaladzim. La yadri. Min ahli la yadri wa la yadri annahu la yadri. Astagfirullah. Istighfarul Hilman. Istighfar. Bang Guroba jangan Yang nangis. harusnya istighfar itu antum. Mirip ini antum. Istighfar. Jangan mirip ini antum. Santai Bang Guroba jangan nangis. Nah, santai, jangan nangis. Maksudnya saya mau tanya, langsung dijelaskan, silahkan. Istighfar. Astagfirullah. Silakan dijelaskan, Pak. Ayo. Silahkan dijelaskan. Guroba jangan Nanti nangis. kita santai kok. Boleh, tapi Santai. diam antum dia. Dan mungkin yang Jelaskan. Pak Ustaz, kita jangan saling serang pribadi ya. Sekarang kita mulai diskusi yang enak aja. Jangan serang saling pribadi, tolong. Silakan Iya. diskusi yang enak agar penonton kita banyak loh ini. Iya, coba Silakan. ditertibkan Bang tertibkan temannya Hilman itu. Tolong Kalau jangan Guroba, Anda ingin ngomong ke antum, Ustaz. Kalau Guroba, Anda ingin ngomong ke antum begini. Ketika tauhid Asy'ariyah itu tidak ada dalam hadis Nabi, ya kan? Antum menjulukinya ahlul bid'ah. Tapi ketika kelompok antum 3 tauhidnya tidak ada dari hadis Nabi, antum menjulukinya sebagai ahlu sunnah. Ini kan namanya standar ganda, Ustaz. Padahal sama-sama nggak ada. Gimana? Nah, begini, Bang Sabilok, bukan itu yang saya sebutkan. Kenapa saya sebutkan antum? Nah, langsung ahlul bid'ah? saja di Isbatul Ulu, mana yang membagi tauhid jadi 3. Diam. Kenapa Diam saya kau, kenapa? bilang- Diam dulu. kau, diam kau. Bang Sabilok. Diam kau. Setannya keluar. Enggak, saya Gini biasa aja. rupanya. Sekarang saya tanya, Relax antum kembali bicara. Ayo, teman-teman. Kok kita Ayo. ngajak diskusi orang kayak begini. Keluarkan jati dirimu sesungguhnya. Sifat aslimu Biasa aja kok saya biasa aja kok. Mungkin sebentar sebelum Ustadz Hilman ya, mungkin saya sedikit aja nih, saya taruh Ustadz Guroba. Kalau saya pribadi dikatakan ahlul bid'ah yang nggak masalah. Emang negatifnya di mana ahlul bid'ah itu kan nggak ada. Karena kami meyakini bid'ah itu ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau saya Bang Ervin jelas ahlul bid'ah, tapi ahlul bid'ah hasanah. Bukti bahwa saya ahlul bid'ah adalah saya mengajarkan ilmu tauhid. Karena istilah tauhid secara istilahan tidak ada di zaman Nabi, kalau esensinya banyak. Begitu. Jadi tidak masalah seperti begitu kan. Sebutnya sama-sama fair saja. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada di zaman Nabi. Berarti bid'ah kan? Kami pun mengakui sifat 20 pun juga bid'ah. Jadi sama-sama bid'ah. Jadi betul kata Bang Sabilong. Sekarang ini manusia di dunia ini, di seluruh dunia, siapa yang nggak ada berbuat bid'ah? Nggak ada. Saya pastikan tidak ada. Pasti tidak ada. Kita mau tanya sekarang di Isbatul Ulu mana Imam Abu Hanifah mengklaim bahwasanya tauhid terbagi. Silahkan. Boleh. Kalau memang saya bisa menjawab, tolong jangan dipotong sedikit pun kalau saya sudah Jawab saja. Lama. Nah, ini kan antum nggak ada adab juga, dibilang La jangan haula dijawab wala dulu. quwata. Silahkan Kayak dijawab. perempuan aja pakai raja. Allahu Akbar. Dia Ayo Guru, Pak, saya berkali-kali sudah mengatakan tolong jangan serang dia kira- pribadi atau fisik. Nah, Sudah 2 kali saya host, dia peringatkan kira Makanya begitu itu bagus mungkin. Dia kira begitu itu Coba, bagus. makanya antum itu harus Ini semua Al-Huruf, Pak. Saya tenang. sekali peringatkan. Ustadz Hilman tadi berkata semacam itu karena sampean yang mendahului. Tenang host. Semua Dia mata di sini Nggak, mengetahui buktinya itu. Host tenang Iya, host. Dia iya, lagi saya framing. tahu. Host tenang host. Dia lagi framing. Biar kita emosi, terus kita nurunkan dia, terus dia buat framing. Kalau saya diturunkan, jangan santai-santai. Tenang saja Guroba. Duduk saja situ antum situ. Jangan turun, jangan kabur. Lanjut. Silakan jelaskan. Baik. Pertama jangan dipotong. Baik. Iya, Nanti langsung, saya silakan. sampaikan. Kita masuk ke masalah aja. Kita masuk ke masalah.
Baik, Ma baik. tauhid. illa liqarribunallah Memang di zulfa. situ Ya kan? sudah baik saya ya. Mantap. Nah, Rasulullah dan kita masuk ke Hilman masalah tadi itu. bertanya. Jadi begini, teman-teman dari Salafi Wahabi itu, ya kan, sering menuduh menggunakan ayat ini bahwasanya orang-orang yang bertawasul itu melakukan kemusyrikan. Padahal kalau kita lihat ayatnya itu adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lain, Jangan ini kesana bangsa dulu, beliau, bangsa ini beliau. lain pembahasannya bangsa beliau. Jangan Mata, dilarikan jangan dong. lari. Jangan lari-lari. Tolong tolong Antum ini moderator gimana sih? Sip. Moderator nggak jelas juga nih Moderator. moderatornya. Orang bahas tentang Moderator ini. kalam Abu Hanifah terus antum bawa ke Iya. Ini topik utama. Saya rasa kita bakal bahas 3 tauhid. Silahkan di moderator. Baik. saya beliau gini. Baik, saya bilang. Iya. Ya ngaku salah kan? Nah, baik, dengarkan. Saya jawab ya. Memang Abu Hanifah itu tidak ada mengatakan saya bagi tauhid 3 atau 2, rububiyah dan uluhiyah. Tidak. Tapi dengan mengatakan seperti itu ada kalimat di situ bahwasanya Allah itu tidak pantas yaitu disifati dengan itu yang apa? Coba tampilkan dulu Hilman apanya bahasanya tadi. Nanti salah pula saya menukilnya. Ada kata Minta rububiyah tolong dan lagi. Minta tolong yang baik. Minta tolong Ustaz. kan Tampilkan. sudah minta tolong, kan sudah minta tolong kan? Bahasanya Oke, bagus kan? Bagus. Iya. Kita hargai kok. Kita hargai. Ya Kalau bahasanya bagus. dekatkan. Ya. Nah, di situ kan eh, coba sebelumnya Lagi. Jadi kalau nggak isbatul makna itu kafir gitu ya. Aduh, lanjut. Mantap. Bagus ini. eh, Oke. apa itu wallahu taala yud'a min A'la. coba dekatkan lagi terlalu kecil. A'la. Ya Ya Allah. min Mantap. a'la la min asfal Oke. terus laisa min Laisa min sifati rububiyati wasfi. ya wal uluhiyah. Nah, jadi Oke. ini memang tidak ada disebutkan di situ pembagiannya. Bagus. Kita saya akui. Nah, Bagus. namun indikasi makanya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Ibnu Taimiyah membagi tauhid itu 3 karena ada di situ indikasi uluhiyah dan rububiyah dan di dalam dan di dalam Ya, tauhid tersebut karena maknanya tidak ada yang salah walaupun pembagiannya itu tidak ada di zaman Rasulullah ataupun sahabat maknanya tidak salah. Coba saya tanyakan ini Hilman seperti rububiyah yaitu pengertiannya yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya yang mencipta, mengatur dan sebagainya. Apakah ada yang salah? Nah, maknanya di situ. Ada. Coba Ya, Hilman saya mau lihat lagi kitabnya, nanti kita koreksi. Tadi Iya, kalau nggak Ustaz, salah aman. wasfi rububiyah ya. Saya mau tanya, ini sudah Oke. selesai pertanyaan antum ini? Laisa Wasfi, min Ustaz. wasfi rububiyah wal uluhiyah. Tidak disifati Tenang, dengan tenang, sifat Ustaz, tenang. rububiyah dengan sifat uluhiyah, tapi Ya. Ibnu Taimiyah mensifatinya. Gimana itu? Maksudnya coba lihat dulu tadi. Ya, Masih apalagi sudah selesai antum dengan ini Al-Ghuraba, antum dengan redaksi ini. Selesai belum? Ya, itulah pertanyaan saya itu coba dijawab dulu. Oke, sip, saya jawab ya. Ya. Makna dalam pemaknaan tidak ada masalah. Dalam yang dipotong ya. Dalam klaim orang kafir bertauhid rububiyah itulah masalahnya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Ya, boleh. Kitab ini, kitab Fiqhul Akbar, antum yakini penjelasan Imam Abu Hanifah? Saya yakini 100%. Sip, oke. Bagus. Kita lihat saya ndak pindah kitab ya. Kita lihat ke bab selanjutnya. Itu di Fiqhul Akbar itu kan masuk kategori isbatul uluhiyah ya. Sifat rububiyah dan uluhiyah itu jadi satu di dalam isbatul uluhiyah. Tidak dipisah-pisah itu. Tenang, Ustaz. Belum sampai ke situ. bagian ini santai. Oke, ini antum yakini benar ya? Satu persatu kita bahas. Mungkin kawan-kawan mau lihat yang ini. Pertama, Bang Al-Ghuraba, yang antum harus tahu, Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang pembahasan isbatul ulu tidak termasuk dari pensifatan rububiyah dan uluhiyah.
bukan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, tapi pensifatan Allah sebagai rububiyah, sifat yang dibahas, bukan inkisamu tauhid. Itu satu. Kemudian di mana Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang sifat Allah. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala la yusufullahu taala bisifatil makhlukin ila anqol. Setelahnya baru bagian di sini wa huwa khaliqul aid wa huwa khaliqul aidi wa wajhu laisa kawujuhi khalqihi ila anqol. Beliau mengatakan wa huwa khaliqu kullin nufus laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir. Qultu, Imam Abu Hanifah berkata, saya berkata, aro'aita laukila, kalau dikatakan ainallah ta'ala, di mana Allahu ta'ala, faqala, maka katakanlah yuqulu lahu kana Allahu ta'ala wala makana. Antum yakini nih? Kalau ada yang mengatakan di mana Allah, maka katakan Allah ada tanpa tempat. Antum meyakini Allah ada tanpa tempat? Iya, yakini. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat, diyakini. Mantap. Allah ada tidak bertempat. Tidak bertempat, Allah tidak bertempat. Allah ada tidak bertempat. Yakin? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selesai. Ahlan wa sahlan. Selesai, tidak ada perdebatan. Selesai. Tidak ada lagi. Alas. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Selesai. Alas, masalah selesai. Jadi ini kenapa selesai? Oh, antum udah selesai. Ya, saya kasih tahu ya. Antum sudah baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab, Usuluddin al-Islami? Belum. Oke. Saya kasih tahu ya perbedaannya Imam Abu orang yang antum anggap imam itu saya kasih tahu. Orang yang antum anggap imam itu perbedaannya dengan Imam Abu Hanifah di mana? Gini, ketika dikatakan tadi Imam Abu Hanifah tidak bertempat, iya. Namun beliau mengisbatkan istiwa itu tidak itu sifat, Bang. Yang dijelaskan Imam Abu Hanifah adalah sifat, bukan tauhid, tapi sifat Allah. Betul. Beda konsep tauhid, beda konsep sifat. Betul dengan sifat yang disebutkan. Tapi bagus. saya katakan ini antum sudah baca, antum belum baca kan? Saya kasih tahu. Kitabnya beliau ini. Saya enggak bohong ya, buka sendiri. Usuluddin al-Islami ma'a qawaidil arba Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya simpel dia mengatakan wa annahu subhana ini a'taqidu. Sesungguhnya saya meyakini annallaha ilahun wahidun ila anqol wa annahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu mausufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa sammahu bihi wa ma wasafahu wa sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil ulia wasfan hakikian la majazan. Bawahi, tidak ada yang majaz ya. Wa minhu istiwa'uhu ala arsihi ay uluwihi alaihi bidatihi. Termasuk di dalamnya adalah istiwanya Allah di atas ars. Maksudnya dia jelaskan nih, tingginya Allah dengan zatnya. Zatnya Allah tinggi di atas ars. Pertanyaan saya, apakah ini sesuai dengan pernyataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan Allah ada tanpa tempat? Ya, masalahnya di mana? Masalahnya adalah begini, bro. Imam Abu Hanifah di dalam Fiqhul Akbar meyakini Allah ada tanpa tempat. Ibnu Abdul Wahab itu meyakini zat Allah bertempat di atas ars. Di mana bahasa bertempat situ? Tingginya kita bawa lagi. Santai, masih ada kok. Tunggu, sabar. Ya, mana di situ ada dari muridnya. Oke, santai. Ya. Iya, santai. Tunggu ya. Pelan-pelan. Mana ya Usaimin? Ayo muncullah antum. Santai. Ini bagus ini. Ini suka ini yang begini-begini. Oke. Mana ini?
Mana? Iya, ini. Ya, ini Ustaz. bukan ada tempatnya, ada Oke. tempat gitu. Karena Ini itu ada di maknanya. dua kitab. Ada di dua Maknanya di kitab, situ. Bang. Pertama di Iktifak. Majmu' Fatawa Warosailil Utsaimin mengatakan wa fi haditsil jariyah, dan di dalam hadis jariyah min sifatillah, termasuk dari sifat Allah, isbatul makani lillahi, menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan annahu wa annahu fis samai, dan bahwasanya Allah bertempat di langit. Makan. Apakah sama akidah orang-orang ini dengan yang baru saja antum yakini, Allah ada tidak bertempat? Mereka mengatakan Allah bertempat di langit. Bro? Oke, satu. Mau yang lain lagi? Ini sifat apa? Apa tadi bahasanya? Makan itu apa bahasanya tadi? Makan isbatul makan lillahi wa annahu fis samai, kata Ibnu Utsaimin. Hadis Ya. jariyah mengatakan bahwasanya itu penetapan tempat bagi Allah, dan sesungguhnya Allah bertempat di langit. Imam Abu Hanifah bilang kanaulahu wala makana, Allah ada tidak bertempat. Oke. Nah, itu apa? Utsaimin ya. Utsaimin. Nah, Utsaimin apakah menentang Ibnu Abdul Wahab? Atau mengikuti? sebentar. Apakah fatwa ataupun pemikiran seseorang itu mewakili semuanya? Hah? Pendapat seorang ulama itu apakah bisa mewakili semua Mewakili orang? kelompok, mewakili kelompoknya. Ya, bisa mewakili? Mewakili kelompoknya. Oh, belum tentu. Oke, sekarang Belum saya tentu. tanya, mantap. Karena tadi Saya- dengan Muhammad bin Abdul Wahab tidak sama. Oke, sekarang saya mau tanya kepada para kaum Wahabi yang ada di bawah, 100 dari 167 orang, kalau ada yang Wahabi, siapa yang mengingkari pernyataan Ibnu Utsaimin hari ini? Bahwa itu kawan-kawan antum tuh semua. Nah, masih ada kok kawan-kawan antum. Banyak Pro Pinta, Dari 100 Kafistor. berapa 68 nih. Paling kami itu Kafistor. 0,% tuh. Jadi Ada mereka Mandar. otomatis Mandar. apa yang antum ikuti itu. Abu Syifa, itu kawan Al-Amin di sini. Sekarang saya mau tanya, yang mengingkari, simpel saja, antum mengingkari enggak pernyataan Ibnu Utsaimin? Jadi gini. Saya tanya dulu, antum di- dijawab dulu baru jelaskan. Antum mengingkari atau membenarkan pernyataan Ibnu Utsaimin tidak? Enggak, saya tidak mengingkari beliau. Hanya Mantap. saja Antum dalam- meyakini, dalam- membenarkan. dengar dulu. Saya Saya belum- tanya, antum belum- tidak belum- memengingkari, membenarkan atau Gimana tidak? gitu? Saya mau menjelaskan, antum langsung potong-potong, langsung potong jawab, potong jawab. Saya tidak belum selesai. potong. Gimana Yang antum saya bisa paham? jawaban antum tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Saya tanya, Anda mengingkari, tidak mengingkari. Anda membenarkan atau tidak? Saya sudah jawab tadi, tapi antum Tidak potong mengingkari. lagi. Gimana bahasa? Alah, Gimana ente mau tidak ini mengingkari. jawabnya? Antum tidak mengingkari. Itu Sekarang kan jawaban. pernyataan dia bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Tentunya beliau itu punya pemahaman tersendiri yang Mantap, mungkin mana kita dalilnya? tidak bisa sampai ke sana pemikiran kita atau pemahaman kita. Nah, jadi Ahsan, mungkin bagus. isbat Sekarang saya makan tanya. di situ, dengar, isbat makan di situ adalah isbat makan sesuai dengan itu Apa itu? yaliku bijalali, sesuai dengan Oke. keumuman Allah. Di mana? Mantap. Sekarang di mana pernyataan Ibnu Utsaimin yang yaliku bijalalih itu? Memang nggak disebutkan, maksud saya. Ya, sekarang Bisa di jadi mana? seperti itu. Oke, mantap. Seperti Tidak itu. disebutkan toh. Sekarang siapa salafus soleh yang menyebutkan makan bagi Allah? Ya
Kita tidak tahu karena kita tidak bongkar semua kitab mereka. Emangnya antum udah bongkar semua kitab mereka? Kalau ada salafus soleh yang mengatakan isbatul makan, saya pindah Wahabi hari ini. Jadi gini. Sekarang nggak usah ke Imam Syafi'i. Ini pernyataan antum. Saya mengikuti Imam Syafi'i. Iya betul, saya tahu. Antum tahu enggak pernyataan Imam Syafi'i apa? Nggak usah lagi, nggak usah dulu. Antum Kemudian tahu saya atau tanya tidak? Jangan nggak usah tahu atau tidak? Nggak usah, saya cuma Tahu tanya. atau tidak? Yakin tidak? Tahu Yakin atau tidak? Saya Tidak mau- tahu. Kalau tidak tahu biar saya kasih tahu. Nggak perlu. Saya Antum mau tahu tanya atau lagi. tidak? Saya mau tanya lagi. Antum tahu atau tidak? Jawab dulu. Saya mau tanya dulu. Belum Antum selesai. jawab dulu tahu atau tidak pernyataan Imam Syafi'i. Si Hilman ini, apalagi dia. Ente silakan tanya. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Tahu atau tidak pernyataan Imam Syafi'i yang ditulis Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad? Tahu atau tidak? Nggak perlu antum tak kasih tahu. Saya Antum tahu atau tidak saya tanya. Saya mau bertanya kepada Antum tahu atau tidak? Udahlah, Silakan nggak usah. Anda bertanya, tapi jawab dulu tahu atau tidak pernyataan Imam Kalau Syafi'i. perempuan ini beginilah perempuan ini pakai roh aja. Astagfirullahaladzim, diskusi dengan orang begini. Goroba jangan nangis, santai-santai, jangan nangis lah. Goroba, jangan serang pribadi. Berapa kali saya bicara serang pribadi? Ya, memang pribadinya buruk kok. Silakan lanjut. Pribadinya buruk kok. Lah memang pribadi Anda baik. Anda yang buruk. Anda kok yang buruk dari Anda tadi? yang buruk. Gambaran otak Anda yang ditanggapi busuk. baik-baik Coba. kok. Santai host, Ucapannya dia lagi kotor. framing supaya kita Hatinya- emosi. Tenang hatinya host. kotor. Sekarang saya mau tanya, jangan Hatinya kemana-mana. kotor. Tahu Ucapannya tidak pernyataan kotor. Imam Syafi'i? Coba. Tahu atau tidak pernyataan Imam Syafi'i? Karena saya belum selesai antum udah tanya. Tahu atau tidak? Saya nggak mau jawab. Berarti tidak tahu. Itu aja. Berarti tidak tahu. Bukan saya nggak tahu, saya nggak mau jawab. Memang Saya saya mau tahu kok. bertanya. Kalau tahu apa coba? Saya mau bertanya. Kalau tahu apa coba? Saya nggak mau bertanya. Ah. Udah jangan panik, Goroba jangan panik, santai aja lah. Bukan panik. Ya sudah kita anggap tidak tahu ya. Imam Syafi'i berkata, ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah menulis di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Imam Syafi'i, pernyataan Imam Syafi'i di dalam sifat aula, amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Itulah keyakinan saya. Sekarang kamu mau tanya apa? Ya, baik, saya tanyakan. Apa makna istaulah itu? Hah? Makna istaulah apa? Istaulah itu makna. Ya, istaulah itu makna dari Istaulah mana? itu makna. Kamu tanya sesuatu yang sudah dimaknai, tanya maknanya apa? Itu kedunguan. Makna dari mana? Makna dari mana? Makna dari makna istaulah apa? Makna dari makna istaulah apa? Siapa Makna menjelaskan dari begitu? istawa kan? Makna Oke, dari istawa, kan? silakan jelaskan. Saya tidak tahu. Antum takwil kan? Hah? Saya Antum tafwid. takwil kan? Saya tafwid. Oke, takwil betul Lo kok betul takwil. nulu? Lo kok Betul nulu? Saya tafwid. tafwid. Saya Betul tafwid. takwil. Oke. Oke. Allah istiwa di aras, betul? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, betul. Betul. Oke. Oke, betul. Terus Nah, iya. apa? Iya terus Istiwanya apa? Itu, ya. Allah istiwa di aras, berarti Lo istiwanya jangan gimana? bilang begitu. Tafwid tidak bicara seperti itu. Tafwid Ya, itu gimana, berbicara. Tafwid? Tafwid itu berbicara sebagaimana dia tidak tahu. Imam Ahmad bin Hambal ini makanya janganlah terus. Mana tafwid? Gimana? Antum tahu enggak pernyataan Imam? Antum tahu pernyataan Imam Ahmad bin Hambal terkait sifat? Enggak, ayo Nggak tahu. sebutkan. Ayo. Ya, saya kasih tahu ya. Biar tidak terlalu bodoh, saya kasih tahu. Enggak gini. Diam dulu, saya kasih tahu pernyataannya. Baca sendiri. Jangan Imam Ahmad, punya antum. Loh, kita mau kasih tahu Imam Ahmad kenapa? Itu imam kami. Salafus soleh. Apa pula imam kalian? Kalian aja Mu'tazilah imamnya? Jangan Nuduh kan? Ya, nuduh. Sekarang saya mau tanya. Mu'tazilah imamnya. Karena sifat 20 itu kan dari Mu'tazilah, ya kan? Mana buktinya? Dari Mu'tazilah. Mana referensinya yang mengatakan sifat 20? Dari Tunggu, biar Antum mana nggak usah referensinya? tutup Kamu telinga, baru tutup saja mulut, fitnah. tutup mata. Baru saja fitnah. Sekarang saya tanya, mana referensi yang mengatakan sifat 20 dari Mu'tazilah?
Dari Mu'tazilah itu. Mana referensinya? Sebagian dari Mana Asy'ariyah, referensinya? sebagian dari Mu'tazilah. Mana referensinya? Wahai tukang fitnah, ya ahlul fitnah. Mana Ada, referensi? Fatu burhanakum ya ahlal fitnah. Ada. Itu dari Mu'tazilah. Ya munafik, fatu burhanakum. Ayo. Sekarang mana Anda tuduh sifat 20, Anda tuduh sifat 20 dari Mu'tazilah. Referensinya Iya, mana? betul. Mana referensinya? Sebagian dari Asy'ariyah, sebagian Mana dari referensinya? Jangan bicara banyak. Mana referensinya? Mu'tazilah. Iya, saya nanti datangkan. Mana referensinya sekarang? Mau sekarang? Ya, Mau sekarang? mau sekarang sini. Mau sekarang? Sini bawa sekarang. Mau sekarang? Tunggu ya. Sini bawa sekarang. Tukang fitnah, mana referensi? Hilman. Pakai Ya, aja lu. kita Pakai raja lah. 186 mata memandang, kita baru melihat fitnah kejam fitnah keji yang dibuat oleh orang-orang Wahabi. Fitnah Kita keji yang minta dibuat dia oleh- referensi. Tahu, Dia bilang fitnah- kita fitnah tadi keji- sifat 20 dari Mu'tazilah. Kita minta referensi, tidak ada. Dengar dulu, fitnah keji yang dibuat oleh Mana ahli bid'ah, referensi sifat 20 dari Mu'tazilah? tahu? Dikatakan bahwasannya Mana referensi sifat 20 dari Mu'tazilah? salaf itu mentakwil. Mana referensi dari sifat Ada 20 dari salaf Mu'tazilah? mentakwil. Ini adalah fitnah. Referensi sifat 20 dari Wahabi. Mu'tazilah mana? Apa fitnah kepada Wahabi Sifat begitu? 20 dari Mu'tazilah mana referensinya? Fitnah ahlul bid'ah itu luar Sifat biasa. 20 referensinya dari Mu'tazilah mana? Ada dari Mu'tazilah ada. Mana? Bawa. Ya. Tidak Bawa sekarang, ya. Sabar Mana ya. sekarang? Sabar ya sekarang. Mana sini? Lu maksa. Emangnya lu bapak siapa? Tapi begini loh, Bang Guroba, itu tauhid juga dari Bible loh, Bang, dari Kristen. Kata siapa? Loh, Ya, ada Trinitas referensinya, Kristen tapi itu? tidak sekarang. Nanti gimana Guroba? Nanti. Iya. Ya terserah lu, terserah Itu lu. dari Kristen loh, Guroba. Ya terserah lu. Trinitas itu Trinitas. Dia tidak Enak dia tidak pernah tahu pernyataan Imam Ahmad bin Hambal. Nanti Tidak referensinya pernah tahu nanti. pernyataan Imam Syafi'i. So tahu. Tidak sekarang. Tidak tahu sifat 20. Kemudian memfitnah dari Mu'tazilah. Minta referensi tidak tahu. So tahu tukang fitnah lagi. Sebenarnya saya cuma manis-manis si Hilman ini sampai di mana di kota kesabarannya. Kan 199 mata memandang melihat dari tadi orang ternyata ini ucapannya bisa di mute dulu kotor. host, bisa di mute dulu dia host. Itu kan pengakuan dia. Tolong di mute. Itu kan pengakuan dia. Nah kan dia mau mulai framing ini. Mau mulai framing. Dari tadi setidaknya yang saya sampaikan adalah kebenaran, bukan fitnah. Apa pula kebenaran? Ketika saya bilang Kesalahan itu, bahwasanya dia ini mau mulai framing biar dia ini kesalahan itu. bisa di mute enggak? Bisa diam enggak? Kesalahan itu, kesalahan. Bisa diam enggak? Nah itu dia mengakui sendiri ketika saya bilang kalau dia memang lagi memframing Kesalahan kita itu. supaya kita emosi dan kita turunkan dia dan dia kabur. Nanti framing di luar kalau dia memang diturunkan. itu emosian. Ternyata Memang itu emosian. di akhir-akhir dia akan mengakui sebenarnya dari tadi saya cuman manas-manasin Hilman. Pengakuan sendiri kan dia dari tadi lagi framing. Memang tukang fitnah akan terbongkar fitnahnya. Guroba tukang bohong lah. Ahlul bidah ini mereka amarahnya luar biasa. Idza ja'al haq fazahaqal batil. Ketika datang kebenaran maka hilanglah kebatilan. Aduh, Guroba. Maramu. Kok bohong mulu Guroba dari tadi. Sebenarnya Kenapa? kalau sama antum nggak perlu Coba pakai dia data. dari tadi fitnah. Bayangkan dia bilang sifat 20, dia bilang sifat 20, dia bilang sifat 20 dari Mu'tazilah hanya untuk manas-manasi saya. Bayangkan, berani memfitnah kelompok Asy'ariyah hanya untuk memanas-manaskan satu orang. Bayangkan kejahatan seorang Wahabi. Gimana? Lihat kawan-kawan 188 mata memandang, lihatlah kejahatan Wahabi. Berani memfitnah satu kelompok hanya untuk memanaskan satu orang. Kejahatan ahlul bidah itu coba lihat contohnya seperti Hilman ini, dia memfitnah, cakap betul. Ahlul bidah itu seperti tukang inilah. bohong, Guroba. Ahlul bid'ah itu tukang bohong seperti Anda. Ahlul bid'ah itu munafik seperti Anda. Pantas seperti ini mereka aswaja itu
begini rupanya ya. Akhlaknya itu Iya. sangat-sangat Ya memang akhlaknya ter- akhlak kami baik seperti ini, tapi Wahabi akhlak seperti Anda, berani memfitnah iya, hanya baik. untuk Baik seperti cakap untuk kotoran manasi tum. satu orang. seperti cakap waktu terantum. Anda sadar tidak dari tadi Anda itu fitnah satu kelompok Aduh. besar cuman untuk Kasih atas pengakuannya. Hilman. Oke. Siap. Berarti itu bohong, ahlu bidah. Siap. Terima kasih atas pengakuannya. mantap, pembohong Terima kasih, seperti Guru. saya. Sebutkan Tadi, satu kebohongan tadi. yang saya buat dari tadi. Dari tadi kita ngobrol, sebutkan satu kebohongan yang saya sampaikan. Satu saja. Oh. Oke, satu sebutkan. Hilman. Antum itu pendusta. Banyak Ya, di mana teman-teman kedustaan saya? Tolong buktikan. banyak Hilman, enggak usah saya Oke, sebutkan. tolong sebutkan satu saja. Nanti terbuka semua nanti. Iya, tolong sebutkan satu. Enggak usah perlu lagi sebutkan. Tolong sebutkan satu. Anda dari tadi fitnah saya pendusta. Tolong sebutkan satu kebohongan saya. Iya. Saya sebutkan ya. Nah, Silakan. antum berdusta. Antum katakan bahwasanya Bahwasanya Ustadz Khalid Siapa? ya, Ustadz Khalid Ustadz kami itu antum tuduh itu ada di VT antum di apa dari tadi saya bicara dengan Anda, sebutkan satu kedustaan yang saya katakan. Dari Bukan tadi yang kita di bicara sini, di bukan room ini. di luar ini. Hah? Jadi Enggak, saya sudah minta tanya dari itu. tadi, yang saya minta Saya- ya, pahami pertanyaan. Yang saya minta dari tadi kita diskusi, sepanjang Saya- ini dari tadi kita ngobrol, sebutkan satu kedustaan yang saya sampaikan. Saya yang masuk bukan di sini, di luar sana. Begini, di Guru. luar. Nah, kan tidak ada. Dia bicara saya pendusta, ternyata dia tidak bisa buktikan satu kata dusta yang saya keluarkan. Coba balik tanya, buktikan. Tadi Ustadz Hilman berkata itu berdasarkan referensi, datanya sudah dibawakan. Ya, ini tandanya tidak bohong. Sementara kamu tidak ada data, ini tandanya bohong. Kan begitu. Dan bohong itu kata Bang Guroba, ini namanya ahlu bid'ah. Berarti coba. Bang Guroba ini Namaku, ahlu dengar bid'ah dulu. dong kalau begitu. Data saya tadi Kan bohong. kitab tafsir. Balik lagi, balik lagi Bang Guroba ya. Kita balik lagi Bang Guroba, Sekarang Guroba, tadi- kita balik lagi. Sekarang coba antum tanya ke saya, sebutkan satu kedustaan yang antum buat. Saya sebutkan 3 kalau antum mau. Nah, coba. Yang pertama mengatakan Asy'ariyah mengatakan sifat 20 dari Mu'tazilah tidak dibenarkan. Kemudian pernyataan Imam Syafi'i ketika ditanya masalah tahu atau tidak tahu. Kemudian Anda mengatakan itu tidak perlu disebutkan. Itu menjuruskan bahwasanya Anda tahu padahal tidak tahu. Kemudian yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan masih banyak kok ketika Anda mengatakan bahwasanya di kitab Fiqhul Akbar Isbatul Ulu, diam dulu. Anda suruh jelaskan, kan saya jelaskan kedustaan Anda ini. Di Isbatul Ulu Anda mengatakan bahwasanya di situ ada pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah, padahal itu pensifatan rububiyah dan uluhiyah. Itu kan kedustaan. 3 kedustaan Anda. Pendusta. Jadi siapa? Dari sini saya sebutkan 3 kedustaan Anda. Sedangkan saya cuma minta satu saja. Satu dusta yang saya sampaikan. Anda tidak mampu. Diam dulu. Ini curhat. Jangan di mute. Ini. Assalamualaikum. Nah, ini. Salam. Kemauan Gus. Izin boleh minta waktunya Guroba. Masa enggak sanggup melawan saya sendiri aja di sini? Gimana kami semuanya? Boleh minta waktunya. Fatur Ayo. Gus. Jadi begini, di sini tidak saya lihat mulai tadi bukan masalah mampu ataupun bagaimana. Makanya sekalipun jenengan mau mengatakan mampu atau siapa yang tidak mampu, maka penonton tentunya sudah sangat tahu siapa yang mampu dan mana yang kewalahan seperti itu. Dan penonton juga tahu mana yang berdusta atas referensi. Saya sebenarnya mohon maaf Ustadz Guroba, saya memang dari dulu dari kalangan teman-teman Salafi fans saya itu jenengan karena bicara itu sesuai dengan data. Tapi kenapa malam ini lo kok bisa lo mengorbankan penisbatan para ulama terhadap Syiah ataupun Mu'tazilah? Lo kok bisa sampai berani? Apakah memang dari dulunya memang Coba ulang. Gimana? Saya menisbatkan Ya sebagaimana yang Mu'tazilah. Mu'tazilah yang kan tadi. saya sudah bilang
saya pernah baca suatu kitab bahwasanya akidah sifat 20 itu berasal dari Mu'tazilah sebagian, tidak semua, sebagian lagi dari Asy'ariyah. Pendusta. Tadi Anda mengatakan sifat 20 dari Mu'tazilah. Anda tidak bilang sebagian. Berdusta Anda. Diamkan dulu temanmu itu, Ibnu Hasani, diamkan dulu temanmu itu. Cerewet kali dia kayak perempuan. Artinya kan begini Al-Ghuraba. Cerewet kali kayak perempuan. Nah, sebentar Bang Ibnu Hasani. Ya, monggo. Jadi bukan saya tidak mau mendatangkan. Pertama posisi saya ini ini sebenarnya saya lagi habis makan tadi kan. Habis makan dari tadi karena kami udah lama debatnya kan. Kemudian saya harus cari data dulu, saya cari kembali lagi kitab yang pernah saya baca itu. Cuma saya bilang jangan sekarang nanti Tadi malam pasti ketemu pakai jurus ini juga tapi sih. dia nggak ini, dia langsung mendesak saya sekarang. Makanya saya juga nggak ini kan. Ini Jangan sekarang berdusta, begini, saya tidak mendesak Anda. Saya punya maktab seorang lagi ulama kitab tapi apa ini kayak anak-anak ini masa harus sekarang Jangan seperti anak-anak posisi kita nggak sama. Dia sedang di depan laptop, sementara saya sedang Gerobak, jangan berdusta. Saya tidak pernah mendesak Anda. seperti anak-anak. Diam dulu. Silakan Ustadz Ibnu Hasani. Ya, atau begini Pak Al-Ghuraba, kitabnya saja ndak apa-apa, ndak perlu jenengan di situ ada kitabnya ataupun dengan alasan karena tidak ada kitabnya di situ, cukup sebutkan kitab apa saya yang mau cari. Semoga saja tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak ingat kitabnya. betul itu saya tidak, kitabnya itu saya tidak ingat, tapi saya pernah baca. Terus yang di antara yang 20 sifat itu yang dimasukkan dari Mu'tazilah, kalimat yang mana di antara yang 20? Jangan bilang tidak ingat lagi. Itu saya kurang tahu, tapi di situ di Mu'tazilah sebagian, kemudian sifat yang lain itu Asy'ariyah. Seperti itu. Berarti tidak tahu ya. Nanti saya tunjukkan kitabnya. Tenang aja kalau antum mau menunggu. Tapi kalau si Hilman ini nggak bisa, dia harus saat ini. Sementara saya aja jangankan kitab. Ya, soalnya begini Pak Ghuraba, kenapa makanya saya jadi manas-manasin beliau. Jadi sebenarnya karena dia nggak bisa tenang dia seperti yang lain. Sebenarnya Jadi makanya anak seperti itu. Tidak bohong berarti tadi ya. Prasangka saya berarti tidak salah. Orang ini bicara begitu cuman manas-manasi saya. Bayangkan. Artinya begini, apa itu Pak Ghuraba? Mohon maaf. Cara antum itu sebentar loh. Karena cara antum itu Hilman harus mendesak saya membawa kitab saat ini. Sementara saya sedang di hadapan makanan. Masa antum masuk harus sekarang. Itu enggak asan, itu enggak baik seperti itu. Mestinya kalau antum belum bisa sekarang, besok malam boleh, silakan cari. Begitu. Jadi bukan harus ini. Kita emangnya cari kitab itu harus semudah itu kan? Mungkin kalau dari tadi diskusi sebelum Anda mengatakan sifat 20 adalah Mu'tazilah, ketika saya minta referensi, apakah saya mendesak harus hari ini? Tadi antum desak tadi. Ayo sekarang. Sebelum saya tanya ulang ya, pahami pertanyaan. Sebelum Anda mengatakan sifat 20 dari Mu'tazilah, ketika Anda membawakan referensi, apakah saya pernah mendesak harus sekarang? Ada? Antum desak tadi. Sekarang, yang saya desak yang mana? Ini Pak Al-Ghuraba, mohon maaf terhadap jenengan. Ini kesalahan datangnya dari jenengan. Entah ini diakui atau tidak. Karena kenapa? Karena di dunia diskusi itu mengklaim ataupun memberikan sebuah statement tapi tidak ada data, itu pun tidak tahu nama kitabnya apa, itu lagi masih belum tahu terhadap apa yang disampaikan, sebagian itu apa yang termasuk Mu'tazilah itu juga tidak tahu. Lah ini kesalahan jenengan. Jadi gini Bang Ibnu Hasani, bukan begitu. Sebenarnya tema kita kan bukan ini. Cuma karena
karena Hilman tuh terus nyerocos terus, makanya saya bilang seperti itu kan. Sebenarnya tema kita bukan itu, masalah sifat Allah. Dan saya juga bawa data, bukan nggak bawa data. Apakah kalian di sini buta gitu? Tapi tak mungkin buta kan? Dengar dulu. Saya bawa tadi kitab tafsir yaitu tafsir Al-Qurtubi. Kemudian kitab yang Fiqhul Akbar tadi yang syarahnya. Nah, jadi Syarahnya dari mana? Jangan bohong. Begini, ada. tadi Ya, nama tafsir kitabnya apa? Qurtubi, dia Nama kitabnya menampilkan, apa? tapi memahaminya salah Ini dia, nama tidak paham. apa Iya, pun iya, tidak itu. paham. Nama kitab yang antum bawa tadi apa? Namanya Ya, namanya. Syarah Al-Muyassar. Syarah Al-Muyassar. Iya, Syarah Al-Muyassar fi fiqhaini al-absad wal akbar.